Pengaruh struktur pada stabilitas wilayah. Dikerjakan oleh Yonatan Anugrah, D10111231110, dan Siva Febrianti, D10111231115. Perkenalan singkat tentang pentingnya geologi teknik dan mekanika batuan dalam teknik sipil. Ajakan berpikir, bagaimana struktur yang kita bangun dapat memengaruhi kestabilan wilayah di sekitarnya. Penjelasan konsep geologi teknik, kondisi tanah dan batuan sebagai fondasi bangunan. Plien istimen tailtimpat batviwan koesi geser dan kestabilan struktur. Beban bangunan terhadap tanah, settlement, konsolidasi. Dampak vulnerability, risiko longsor. Perubahan tegangan tanah akibat konstruksi besar, bendungan, gedung bertingkat, terowongan. Peramas pondasi demeral, supid timpas, dalam mengurangi risiko gerdzelan. Longsor akibat pembangunan jalan di lereng. Protocol Sirena 6. Part Tuan Dame. Solusi rekayasa, perkuatan lereng, pondasi tepat, sistem drainase. Dan selectaring. Pentingnya peran insinyur sipil dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pembangunan. Dan musuh teknik yang kuat, kita bisa membangun struktur yang aman dan ramah lingkungan. Definisi stabilitas wilayah. Stabilitas wilayah dalam geoteknik adalah kondisi di mana massa tanah atau batuan pada suatu area mampu menahan gaya-gaya luar, beban struktur, gaya gravitasi, tekanan air, maupun getaran gempa, tanpa mengalami keruntuhan, pergeseran, atau deformasi berlebihan yang dapat membahayakan struktur maupun lingkungan di sekitarnya. Analisis struktur dalam geoteknik sangat penting karena keberadaan bangunan atau infrastruktur dapat memberikan tambahan beban, perubahan tekanan tanah, maupun perubahan kondisi air tanah yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas wilayah. Tanpa analisis yang tepat, interaksi antara struktur dan tanah berpotensi menyebabkan penurunan tanah, settlement, retakan, hingga longsor atau runtuhnya bangunan. Contoh kasus, longsor tol Cipularang, 2005 dan 2020, Jawa Barat. Pada Minggu malam. Pasca longsor di tol Cipularang, kilometer 118 pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, jalan masih dapat dilewati kendaraan. Tetapi terjadi kepadatan dari arah Bandung menuju ke Jakarta dikarenakan adanya penyempitan jalur. Meski demikian, arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung ramai lancar. Petugas kepolisian dan jasa marga bersiaga di lokasi longsor.
Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum mengerahkan mobil penyedot air untuk mengatasi longsor di dekat Jalan Tol Cipularang kilometer 118 pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Meski tidak mengalami kendala saat dilakukan penyedotan air, di lokasi masih banyak lumpur dan alang-alang. Penyedotan air masih dilakukan petugas Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum di samping jalur arah Bandung di kilometer 118. Penyedotan sudah dilakukan sejak Rabu dengan mobil yang dikerahkan mampu menyedot 60 liter air per detik. Konsep dasar stabilitas wilayah, stabilitas lereng, alami dan buatan. Lereng alami merupakan kemiringan tanah atau batuan yang terbentuk secara alami, misalnya perbukitan atau tebing sungai. Stabilitasnya sangat dipengaruhi oleh jenis tanah, kemiringan, serta curah hujan. Jika faktor penahan, kohesi dan gesekan tanah lebih besar daripada faktor penggerak, gravitasi dan tekanan air, maka lereng dianggap stabil. Lereng buatan dibentuk karena aktivitas manusia, misalnya galian tambang, jalan tol, saluran irigasi, atau timbunan tanah. Lereng buatan biasanya lebih rentan longsor karena sudut kemiringannya sering melebihi kondisi alami. Oleh karena itu, perlu analisis stabilitas dan sistem perkuatan seperti retaining wall, soil nailing, atau geogrid. Faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan, sifat tanah, air tanah, gempa bumi, erosi dan curah hujan, vegetasi dan aktivitas manusia. Pengaruh struktur terhadap stabilitas. Bangunan gedung dan infrastruktur berat, beban vertikal dan horizontal terhadap tanah dan pondasi, jalan raya, jembatan, dan terowongan, pengaruh terhadap perubahan tekanan tanah, aliran air tanah, serta risiko longsor. Bendungan dan waduk, pengaruh terhadap tekanan air pori, potensi piping, serta longsor lereng bendungan. Bangunan di lereng atau daerah rawan longsor, risiko pergeseran massa tanah akibat tambahan beban. Upaya mitigasi untuk menjaga stabilitas wilayah. 1. Perencanaan pondasi yang sesuai. 2. Sistem perkuatan lereng. 3. Pengendalian air tanah. 4. Penghijauan dan vegetasi. Kamu bangun bendungan gede, mahal, fondasinya kuat, tapi jebol cuma karena air nyusup lewat celah kecil. Gila nggak? Di teknik sipil ini disebut piping. Air nyusup lewat pori tanah atau retakan, lalu nyolong vertikal halus. Lama-lama terbentuk jalur kayak terowongan. Tapi masalahnya bukan cuma tanahnya hilang. Saat jalur itu makin besar, tekanannya juga makin kuat. Bedanya sama rembesan biasa. Kalau rembesan cuma lewat, piping itu ngangkut. Dan yang diangkut bukan cuma air, tapi juga material fondasi. Kalau udah mulai, prosesnya bisa eksponensial. Hari pertama cuma rembes, hari keempat tanahnya mulai kosong, hari keenam bisa kolaps. Apalagi kalau tekanan air tinggi dan tanahnya pasir halus tanpa perlindungan. Contohnya nyata banget. Teton Dam, Indaho 1976, bendungan setinggi 90 meter ini jebol cuma 6 hari setelah pengisian. Air meresap dari dinding batuan, nyangkut tanah bawahnya, dan membongkar pondasi dari dalam. 11 orang meninggal, 13.000 ternak mati, dan kerugian setara 8 triliun. Jadi, kalau ada air rembes dari struktur bawah tanah, itu bukan cuma bocor. Bisa jadi tanda awal pimping. Dan kalau kamu jadi engineer dan ikut dalam proyek bendungan lalu terjadi pimping, apa yang akan terjadi? Jebol atau komen di bawah dan bayangin. Sehingga hari ini pergerakan tanah di Purwakarta, Jawa Barat sudah menghancurkan 72 rumah dan ratusan meter jalan desa. Potensi bahaya ini juga mengancam infrastruktur strategis nasional yaitu Tol Cipularang yang hanya berjarak 1 km dari titik lokasi bencana. Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat semakin mengkhawatirkan. Hingga siang tadi jumlah rumah terdampak bertambah menjadi 72 unit, 48 diantaranya mengalami kerusakan berat atau ambruk. Sejumlah rumah yang sebelumnya masih berdiri kini rata dengan tanah. Jalan utama terputus sehingga sulit dilalui kendaraan. Aktivitas warga di sekitar lokasi terdampak terhenti karena khawatir terjadi reruntuhan susulan. Sementara pengungsi tersebar di beberapa lokasi seperti balai desa dan rumah kerabat. Thank you for watching.